BTK Kristen Kaum Kudus. Kita akan melanjutkan di minggu yang terakhir belajar tentang truthfulness, kejujuran. Hari ini Miss Lina tidak ditemani Simba lagi. Simbanya sudah kembali ke Afrika. Tapi tidak apa-apa ya, tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar di rumah. Nah, minggu yang lalu anak-anak sudah belajar tentang apa itu tidak berkata jujur atau berbohong. Berbohong adalah tidak mengatakan apa yang sebenarnya. Misalnya ada yang bilang, "Miss, matahari itu nggak panas kok, matahari itu dingin." Itu benar nggak sih? No, matahari pasti panas, atau mungkin kalau nggak langsung panas bisa juga karena tertutup awan rasanya hangat. Nah, itu contoh tidak mengatakan kebenaran. Hari ini anak-anak akan menyaksikan cerita ya tentang seorang anak laki-laki. Judulnya A Boy Who Cried a Wolf. Anak-anak dengarkan sama-sama ya. The Boy Who Cried Wolf. Ada seorang anak laki-laki yang menjaga domba di dekat pedesaan. Anak laki-laki ini sering merasa bosan, dan suatu hari dia berpikir untuk mengganggu orang-orang di desa supaya dirinya terhibur. Ia kemudian berteriak dengan suara yang keras, "Serigala! Ada serigala!" Orang-orang di desa itu kemudian lari cepat-cepat ke bukit untuk menyelamatkan domba-domba. Tapi ketika mereka sampai di sana, tidak ada serigala satupun yang terlihat. Dan anak laki-laki ini malah menertawai mereka. "Kamu seharusnya tidak berbohong," kata orang-orang di desa itu dengan marah. Dan mereka pulang kembali ke desanya. Tiba-tiba anak ini merasa bosan lagi. Kemudian dia kembali berteriak, "Serigala! Serigala! Ada serigala!" Dan orang-orang di desa itu lari cepat-cepat ke bukit untuk menyelamatkan domba-dombanya. Anak laki-laki itu kembali menertawakan mereka. Dan orang-orang desa menjadi marah. "Kamu harusnya tidak berbohong," kata mereka. Dan orang-orang desa itu kembali pulang ke desanya. Hari berikutnya, saat anak laki-laki itu sedang menjaga domba, seekor serigala benar-benar datang ke ladang itu. Dan anak laki-laki ini berteriak, "Serigala! Serigala!" Tidak ada seorang pun yang datang untuk menolong anak laki-laki ini. Dan akhirnya serigala itu memakan habis semua domba. Tidak ada orang yang akan percaya dengan seorang pembohong, meskipun dia sedang mengatakan yang benar. Anak sudah menyaksikan cerita tadi ya, A Boy Cried a Wolf. Apa yang bisa anak-anak perhatikan atau pelajari dari cerita tadi? Bagaimana perasaan anak-anak kalau anak-anak menjadi salah satu dari warga desa itu yang dibohongi oleh anak laki-laki tadi? Apakah anak-anak akan senang? Tentu tidak. Apakah anak-anak akan membenci anak laki-laki ini? Bisa jadi ya, tidak percaya lagi seperti orang-orang di desa itu ketika diceritakan, "Oh, ternyata ada serigala beneran." Mereka nggak bisa percaya lagi.
anak laki-laki ini sudah sering berbohong, berkata tidak jujur. Nah, anak-anak, mengapa penting untuk berkata jujur? Mengapa? Kenapa sih anak-anak nggak boleh bohong? Kenapa sih anak-anak harus mengatakan yang sebenarnya? Alasan yang paling utama, yang pertama adalah karena Tuhan kita tidak suka dengan kebohongan atau ketidakjujuran. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang cinta dengan kebenaran, Allah yang sungguh menginginkan anak-anaknya untuk berkata sesuai dengan apa yang sebenarnya. Miss Lina mau tunjukkan satu ayat firman Tuhan dari Amsal 12 ayat 22 yang berkata, orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Artinya apa? Orang yang senang, suka berbohong, terbiasa tidak berkata jujur, itu sebenarnya bagi Tuhan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang sangat membuat Tuhan sedih. Nah, anak-anak, apa sih manfaat dari anak-anak berkata jujur? Nah, berkata jujur itu yang pertama akan membuat anak-anak hidup dengan tenang. Anak-anak tidak menyimpan kesalahan, anak-anak tidak mengingat-ingat kebohongan. Karena ketika anak-anak tidak jujur, pasti anak-anak di hati nggak enak. Nah, ketika anak-anak jujur, anak-anak bisa hidup dengan tenang. Firman Tuhan juga berkata bahwa kebenaran itu bisa membuat kita merdeka, bisa membuat kita bebas. Karena kita sudah mengatakan, kita sudah melakukan sesuai dengan yang seharusnya, yang sebenarnya. Apalagi ya manfaat dari kita bertindak jujur? Yang kedua, kejujuran itu tidak menyakiti orang lain, tidak membuat teman sedih, tidak membuat mama papa sedih atau marah, atau guru kita atau orang lain di sekitar kita. Ketika kita berkata jujur, ketika kita melakukan yang jujur, maka kita sedang tidak menyakiti, membuat orang lain sedih. Yang ketiga, kejujuran dapat membuat orang percaya dengan kita. Seperti di cerita tadi, ketika anak itu tidak jujur sekali, dua kali, orang jadi menganggap dia pasti bohong, dia pasti nggak jujur. Ketika ternyata dia mengatakan yang sebenarnya. Nah, jadi ketika anak-anak dari kecil belajar untuk selalu bersikap jujur, maka sampai besar kalian akan menjadi orang-orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya itu akan diberikan lebih banyak hal untuk dikerjakan dan diberkati lebih lagi oleh Tuhan Yesus. Kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang apa manfaat dari bersikap jujur, sekarang Miss Lina tanya, menurut anak-anak kenapa sih kok orang mau berbuat yang tidak jujur atau berkata yang tidak benar? Bisa jadi ada beberapa alasan. Ini juga nanti anak-anak akan kerjakan di tugas di rumah ya. Ada cerita yang akan dibacakan dan nanti anak-anak bisa tahu kenapa dia tidak berkata jujur dan bagaimana anak-anak harus bersikap. Nah, yang pertama, orang bisa tidak berkata jujur, orang bisa saja berbohong karena dosa ya. Karena dosa maka manusia gampang sekali melakukan yang tidak baik dan ingin lari dari Tuhan, lari dari masalah. Yang kedua, manusia bisa berkata tidak jujur atau berbohong karena dia malu sudah berbuat kesalahan. Dia malu untuk mengaku, nanti kalau aku mengaku, jadi aku nggak dianggap anak baik, seperti
dia melakukan kesalahan, dia bilang, oh enggak kok itu kucing tadi. Misalnya, kok kacanya pecah, tadi ada suara kaca pecah, kamu main bola nggak, apa kena bola? Oh enggak, itu tadi kucing Mami. Bisa anak-anak berkata demikian karena malu. Nanti kalau anak-anak ketahuan bersalah, anak-anak nggak dianggap anak baik. Selanjutnya, orang juga bisa berbohong karena dia ingin menutupi kesalahan, ya, ingin menutupi kesalahan. Dia ingin tetap dilihat sebagai orang yang baik, orang yang jujur. Bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Setiap kita, bahkan anak kecil sekalipun, harus belajar untuk mengatakan yang jujur dan melakukan perbuatan yang benar. Karena itu tadi, kebenaran itu bisa membuat kita bebas. Kita tidak menyimpan kesalahan dan kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sesungguhnya, ya, tidak berbohong, tidak menutupi kesalahan. Jika anak-anak berbuat salah, anak-anak tidak usah takut untuk mengakui. Memang mungkin saat kamu mengakui kesalahan, mama atau papa bisa meminta kamu bertanggung jawab. Misalnya, kamu sudah merusakkan mainan. Kamu diminta untuk bagaimana caranya memperbaiki meskipun tidak sempurna. Kamu harus jalani itu, tidak enak memang. Atau mungkin kamu dihukum. Oh, karena kamu sudah berbuat salah, kamu nggak boleh main game lagi sampai akhir bulan misalnya, sampai waktu tertentu. Memang tidak enak. Tetapi percayalah, kalau kamu tetap meminta maaf, kamu mengakui kesalahan, maka itu akan membuat anak-anak menjadi anak-anak yang lebih baik, anak-anak yang tahu bertanggung jawab, anak-anak yang jujur, dan itu sangat disukai oleh Tuhan. Tuhan Yesus berikan 2 jempol untuk anak-anak hebat yang mau mengakui kesalahan, yang mau berkata jujur. Sekarang Mislina tanya, anak-anak mau tidak jadi anak-anak yang jujur? Ya, mau ya. Anak-anak mau tidak mengakui kesalahan? Mengaku kepada mama, kepada papa, kepada abang atau koko atau kakak atau cici di rumah, atau emak atau engkong. Mau tidak? Harus mau ya. Atau kalau anak-anak diminta untuk say sorry, untuk mengaku kesalahan, untuk meminta maaf, anak-anak juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dari hati dan dengan sikap yang benar. Jangan lupa sikap attentiveness, sikap penuh perhatian yang sudah kita pelajari bulan yang lalu. Kiranya Tuhan menolong anak-anak sekalian, menolong mama papa di rumah untuk membimbing anak-anak boleh menjadi anak-anak yang jujur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami, tolong kami agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu mengatakan kebenaran dan tidak takut untuk meminta maaf, mengakui kesalahan, dan bertanggung jawab untuk setiap apa yang kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk tugas minggu ini, seperti Mislina sudah katakan tadi, silahkan anak-anak nanti ada gambar, ada buklet yang akan diceritakan oleh mama papa. Itu bisa dijadikan buku, bisa dihias, dan nanti anak-anak ketika dibacakan cerita itu silahkan mengungkapkan seperti apa sih harusnya anak-anak harus bersikap, ya. Tuhan Yesus memberkati.